Shalom. Puji Tuhan. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah doa Firdaus hari ini tanggal 6 Oktober 2020. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti siaran ini baik secara langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat bergabung. Mari kita undang hadirat Tuhan, kita nikmati ibadah yang bermanfaat dalam segala. Kita bagi berdiri. Kita nyanyikan, "Oh Tuhan, kuatkan imanku." Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi percobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Ipan berdua untuk pembuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang zaman yang sukar ini yang kami perlukan anugerah iman daripadamu, terutama iman yang lemah Engkau dapat kuatkan lewat firman-Mu. Terlebih Tuhan, banyak halangan, rintangan, pencobaan yang sedang kami alami. Kami meminta firman-Mu Tuhan menguatkan setiap iman kami, terutama mereka yang sudah lemah, yang sudah tawar hati, yang sudah tidak lagi Tuhan bersemangat. Tapi karena firman-Mu Tuhan dan karena kasih-Mu, Engkau telah mengaruniakan kepada kami kekuatan dalam masalah apapun Tuhan. Terima kasih, terutama juga lewat ibadah doa puasa pada malam hari ini. Engkau yang urapi semua para pelayan-Mu, layakkan kami semua Tuhan untuk bisa beribadah kepadamu. Tolong semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau urapi dengan roh-Mu, kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau halau, kami mau tengking hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Kalau Allah saja berhadirat di tempat ini, memimpin dan melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Silakan. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Janji Tuhan adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam, sampai kiamat. Tuhan berjanji menyertai kita. Kita ganti nyanyian kita bersama Yesus, ya, sebagai kepala. Atau dia tak pernah gagal saja. Dia tak pernah gagal, ya. Dia tak pernah gagal. Manusia ditandai dengan kegagalan. Pernah gagal? Lebih banyak mana berhasil atau gagal? Kalau gagal sedih ya, waktu habis, tenaga habis, modal habis, hasilnya nol, jangan-jangan minus. Nah, jadi ketika kita datang beribadah, kita akan diubah oleh Tuhan. Dari hidup yang gagal jadi berhasil. Kalau orang berhasil kan bersyukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian. Ya, keberhasilan. Nah, semua pengen berhasil. Seperti
Tuhan Yesus kepala gereja, juru selamat mempelai pria surga. Dia ingin memberikan kita kemenangan, karena dia ingin supaya kita menang. Ingat, yang masuk surga hanyalah mereka yang menang. Yang eleh, yang kalah tidak bisa masuk surga. Ya, kenapa kalah? Karena Tuhan tidak sertai. Kenapa Tuhan tidak sertai? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, ya, mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi mulai sekarang andalkan Tuhan supaya berhasil. Di tengah kesukaran bersama Tuhan pasti berhasil. Amin. Mari kita ganti nyanyian kita, nyanyian Engkaulah Perisaiku. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Dari awal kembali. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Karena Yesus Koda. Karena Yesus selalu menopang hidup. Haleluya. Di tengah badai yang sedang melanda seluruh masyarakat dunia, termasuk gereja-Mu juga merasakan dampak dari COVID-19, dan memang sudah dinubuatkan dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 5, sebelum Tuhan datang didahului dulu dengan penyakit sampar, penyakit menular, penyakit demam. Itulah corona yang melanda seluruh bumi ini. Tetapi bagi kami akan ada perlindungan yang sempurna. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak menimpa kami,
kami akan melihat pelindungan Allah yang sempurna, sehingga kami berkata, Tuhan adalah penolong kami, pelindung kami. Kami bisa bersaksi bahwa Allah kami Allah yang ajaib, Allah yang melakukan perbuatan ajaib sesuai kebutuhan kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, di mana umat-Mu mengikuti baik secara langsung dan tunda. Tuhan berkati semua, jangkaulah kebutuhan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, buka pintu-pintu dan jalan bagi mereka yang mengalami jalan tertutup. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Ya, kita kasih tema pada malam ini yaitu keberhasilan. Ya, berhasil. Ya, pengen berhasil atau gagal? Berhasil. Ya, ada cita-cita? Ada. Sedang dijalankan cita-citanya? Ada yang sudah dijalankan, sedang berjalan, ada yang akan dikerjakan. Ya, ada yang sudah, ada yang sedang, ada yang akan dikerjakan. Ya, bagaimana caranya supaya kita berhasil? Ya, jadi alasan untuk gagal jangan ada. Jangan cari alasan untuk apa gagal. Iya sih saya gagal karena nggak ditolong sama dia. Iya sih dia itu berhasil karena dibantu sama dia. Saya mana ada yang bantu saya. Eta. Sering kita persalahkan keluarga teman kita, ya, ketika kita gagal. Ya, jadi mulai sekarang ya ubah semua dari kegagalan menjadi berhasil. Kalau orang berhasil bahagia, ya bahagia, hati sukacita. Tapi kalau gagal sedih, kegagalan membuat kesedihan, bisa berputus asa, stres, sudah waktu, modal, tenaga dikeluarkan, tapi ketika endingnya ditunggu, bukan happy ending, tapi kesedihan. Mari. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3, nanti lompat 23. Ya, perhatikan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi ada saksi mata. Orang di sekitar kita akan melihat apakah kita berhasil atau gagal. Seperti Yusuf dilihat oleh orang sekitar. Padahal Yusuf ini nggak ada harganya. Ya, ini budak. Budak itu orang yang tidak bernilai. Ya, mau mati, mau disiksa, nggak ada tuntutan apa-apa kalau seorang budak itu meninggal. Namanya juga budak sudah dibeli, itu hak penuh pada majikannya. Tapi Yusuf dalam posisi tidak bernilai apa-apa. Sebagai budak, dia mengkonsep dirinya, membuat sedemikian rupa bagaimana dia di negeri orang sebagai budak, ya, bagaimana mengubah masa depannya yang secara manusia sudah hancur. Tidak ada yang diandalkan. Ya, saudaranya sendiri pun benci kepadanya. Ya kan? Dibenci, dijual, dimasukkan dalam lubang,
kemudian ditarik, dijual, lalu dijual lagi. Ini barang komoditi, ya, dijual belikan, ya. Sakit rasanya ya, dijual belikan oleh saudara sendiri hanya untuk mendapatkan apa? Uang. Ya, rasanya sakit. Yusuf itu sakit, dibenci, dijual, aduh, belum lagi digebukin, ya, rasanya tidak ada harganya apa-apa. Tapi Yusuf dia harus bisa mengolah dirinya sedemikian rupa di tengah penderitaan, kemiskinan, kesusahan, bagaimana dia bisa berhasil. Amin. Nah, saya kira keadaan kita belum separah keadaan Yusuf. Amin. Jadi masih bisa diubah semua. Amin. Nah, wah, ini kan nanti masa paceklik. Justru Yusuf di masa paceklik dia bisa tampil sebagai penyelamat. Amin. Jadi tidak ada alasan. Ini kan masa pandemi, masa susah sekarang. Yusuf justru di tengah kesukaran dia bisa tampil lebih daripada pemenang. Amin. Nah, jadi tidak ada alasan berkatakan, wah saya ini kan begini, saya begini. Ayo, kalau bersama Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Alkitab mengatakan bersama Allah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Pekerjaan yang besar. Ya, terus perhatikan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, 23. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di luar berhasil, di dalam penjara berhasil. Apalah pekerjaan di penjara? Saya ini pembina di penjara sudah 15 tahun, ya. 15 tahun namanya di penjara. Apalah korpe-korpe paling apa sih, ya? Nah, paling beres-beres begitu kan. Nah, tapi saudaraku, dimanapun kita berada, baik kita waktu terbelenggu, waktu kita bebas, ya. Nah, yang perlu kita ini, ya, Tuhan sertai. Amin. Tuhan beserta kita. Jadi yang kita mohon sekarang adalah Tuhan beserta kita, supaya dengan demikian kita ini beruntung dan berhasil. Enak kalau beruntung dan berhasil, ya. Tapi kalau rugi dan gagal, gagal, yang terjadi adalah kesedihan. Mari dalam kitab Yosua dulu, ya, pasal 1. Ya, Yosua pasal pertama. Ayat 5. Perhatikan. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, seorang pun tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau berapa lama? Seumur hidup. Ya, sampai Tuhan panggil, selalu pemenang. Amin. Selalu pemenang dan berhasil. Terus, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, seperti aku menyertai Musa, Yosua, aku pun menyertai engkau. Tak seorang yang bisa bertahan menghadapi engkau berapa lama? Seumur hidup. Berapa lama? Seumur hidup. Jadi kalau Tuhan bersama kita, tidak perlu takut, ya, selalu berhasil. Justru di tengah kesulitan, kesukaran seperti sekarang ini, masa sukar, masa sulit, ya. Kalau kita bersama Tuhan, pasti kita berhasil. Amin. Pasti berhasil. Selalu ada jalan keluar dari semua permasalahan kita. Ya,
Ingatlah, makin banyak pencobaannya makin bahagia. Amin. Lalu makin banyak pencobaan makin apa? Bahagia. Anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu pencobaan. Ya, dari sini dicoba, sini coba, sini coba. Berbagai-bagai pencobaan. Anggap suatu kebahagiaan. Ya, sebab Allah itu setia. Allah setia. Ketika kita dicoba, Allah sudah siap membuka jalan keluar supaya kita mampu cakap menanggungnya. Di manakah tempat yang tanpa pencobaan? Kira-kira ada? Di surga. Berarti selama di dunia ada pencobaan. Makanya ada istilah pemenang. Ada istilah pemenang. Berarti hidup itu ujian, cobaan, pergumulan. Ya, makanya disebut hari-hari manusia sama dengan hari-hari perang. Hari-hari manusia sama dengan apa? Hari-hari perang. Tiap hari perang. Amin. Ada 3 musuh kita. Berapa musuh kita? 3. 1, iblis, si pencoba. Setan iblis si pencoba. Yang kedua, dunia dengan segala keindahannya. Dunia dengan segala keindahannya. Ketiga, keinginan daging, keinginan mata. Ini daging ini. Ya. Nah, mau kebaktian, daging maunya berat deh kebaktiannya. Nah, kalau bisa nonton aja lah, tidur aja. Nah, tapi lawan, amin. Lawan keinginan daging. Jadi menang melawan dunia, melawan setan, melawan keinginan daging. Kalau menang, sudah tersedia mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Ya, jadi hari-hari manusia itu hari-hari pergumulan. Bukankah manusia harus berjuang di bumi? Bergumul. Ya, mereka tidak mau bergumul, ya KO dia. Ya, KO dia. Ya, tapi kalau kita bergumul tidak sendiri, bersama Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan bersama Tuhan kita menang. Amin. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan tadi pertama apa? Apa? Nah. Bersama Tuhan pertama apa? Nah, bersama Tuhan? Bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Jadi kita datang ke sini mohon penyertaan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan. Tuhan sertai saya. Perjuangan saya berat, banyak. Ya. Dan kalau kita meminta, Tuhan memberi. Amin. Kalau kita meminta, Tuhan memberi. Jauh lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukan. Amin. Jadi jangan pikir apakah Allah mau dengar doa saya, sanggup mengabulkan permohonan saya. Alkitab mengatakan jauh lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukan. Amin. Allah sanggup melakukan. Namanya juga Allah. Ya. Allah itu pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak. Amin. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan firman. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu dalam menciptakan, dalam mengadakan, dalam memperbanyak lewat berfirman. Jadi firman yang kita dengar ini adalah firman pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa memperbanyak dari yang sedikit menjadi banyak. Malah berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan.
Namanya juga Tuhan Allah. Ya, pembuat keajaiban. Ya, sering saya katakan, terkadang di detik-detik terakhir mujizat terjadi. Amin. Di detik-detik terakhir. Ketika kita mulai putus asa, ya Tuhan, aduh Tuhan, sudah lama saya menunggu, saya berdoa, Tuhan tolong, kapan saya mengalami pertolongan? Sudah kejepit. Sudah apa? Terjepit. Ya, terjepit berarti dihimpit oleh masalah. Terhimpit. Ya, terhimpit kehidupan. Pernah saudara terhimpit? Pernah terhimpit? Atau masih terhimpit nih sekarang? Masih terhimpit? Ya. Masih terhimpit. Coba ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan lupakan nih ya. Ayo. 1 Korintus 10 ayat berapa? 13. Ya, coba. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berapa pencobaannya? Berapa pencobaannya? Banyak. Luar biasa atau biasa? Oh, ternyata biasa. Walaupun banyak tetap biasa. Belum luar biasa. Kalau Israel itu dilihat dari depan, Firaun di belakang laut, ya kan? Nah, seperti luar biasa. Tapi tetap Tuhan membuka jalan. Kapan? Ketika mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu artinya pasrah. Kehendak mulai yang jadi, bukan kehendakmu. Yesus kan berdua begitu kan? Ya, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, kalau boleh. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak mulai yang terjadi. Jadi yang kita serahkan adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti bagus. Pasti bagus. Mual melenceng lah. Ya, kehendak Tuhan pasti bagus. Ya, terus perhatikan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, Allah setia. Amin. Allah setia. Ya, setia. Allah itu apa? Setia. Manusia sering tidak setia. Kalau Allah setia, terus pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Diberikan apa? Diberikan apa? Jalan keluar. Amin. Jadi Dia berikan, Dia buka jalan keluar. Terus sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, cobaan itu tanggungan pikulan. Ya, pikulan. Ya, berat pikulan saya sekarang. Aduh, pencobaannya berat. Ya, tapi Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu memikul. Soalnya mau naik kelas, orang dalam pencobaan itu berarti mau naik kelas. Amin. Amin. Ya, coba Yakobus 1 ayat 2. Ya. Jadi kalau orang dalam pencobaan berarti mau naik apa? Kelas. Kalau kelasnya naik berarti berkatnya naik. Nah begitu. Jadi ketika saudara dalam pencobaan berarti sudah siap berkat bertambah-tambah. Amin. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, ya. Tapi bersyukur. Amin. Bersyukur. Ya, terus perhatikan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa pencobaan? Berapa pencobaan? Harus diterima sebagai apa? Kebahagiaan. Jadi berbahagia saudara sekarang. Amin. Berbahagia. Amin. Ya, terus perhatikan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya. Jadi cobaan itu ujian iman. Iman datang dari mendengar firman. Orang belajar matematika kelas 2, kelas 3 SD. Belajar kan? Pernah dulu belajar kan? Setelah belajar diuji. Ya, ada biasanya 10 soal. Ya, berapa soal? Jarang guru kasih soal 11 pokoknya. Susah ngitungnya. Susah ngitungnya. Dikasih soalnya 13 susah ngitungnya. Selalu 10 kalau nggak 10 100. Kalau bisa 10-10-nya bisa 10 soal berarti nilai 10. Ya minimal paling sedikit nilai 6. Lulus. Amin. Jangan balas semua, nggak ada bisa dikerjain. Kan sudah belajar. Berarti tidak belajar. Kalau orang mau ujian, belajarlah. Amin. Belajar, ini lagi belajar nih sekarang. Amin. Menghadapi ujian secara global, seluruh dunia dalam pencobaan. Diberi sekarang materi-materi bagaimana cara menghadapi pencobaan. Pencobaan ini kan melanda seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Alkitab mengatakan, aku akan mendatangkan pencobaan atas seluruh bumi. Ya, di mana ayatnya mengatakan Tuhan mencobai seluruh bumi? Lupa. Ayo, lupa aja. Ayo. Ya, Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ini mengenai jemaat Philadelphia. Ya. Ayat yang ke-7 mulai, perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah ya. Kalau Tuhan yang membuka, tidak yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak yang dapat membuka. Mau tertutup atau terbuka? Terbuka. Sudah terbuka, enak Tuhan. Sudah dibuka jalan. Aduh, mantap nih. Ya, terus perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Nggak bisa. Kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Terus perhatikan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman Tuhan. Nurut firman Tuhan di tengah kelemahan, terus untuk tekun menantikan aku. Terus maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ayat 10 baca sama-sama. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sudah datang pencobanya sekarang? Sudah datang? Sudah datang. Ya, berupa apa? Penyakit menular, demam, itu corona, ya. Di mana ayatnya itu? Sebelum Tuhan datang, didahului dengan penyakit demam. Coba, karena ada yang baru, coba. Ini banyak yang dengar nih ya, soalnya disiarkan nih di Facebook. Ya, coba. Kitab apa? Habakuk 3 ayat 5. Perhatikan. Mendahulunya berjalan penyakit sampar. Ya, mendahului berarti di depan.
sebelum Tuhan datang kedua kali didahului dengan penyakit apa? Sampar. Apa artinya sampar? Menular. Terus dan demam mengikuti jejak. Demam. Demam itu panas tapi dingin. Dingin tapi panas. Kalau diraba panas tapi dirasa dingin, ditambah selimut lagi tetap dingin. Nah, itu penyakit demam. Ya. Ciri-ciri apa itu? Corona. Pandemi corona, demam. Ya. Kalau diraba bagaimana? Panas, dirasa dingin, panas dingin tapi panas tapi dingin. Ini penyakit aneh nih. Demam ini penyakit apa? Aneh kan? Betul nggak? Kalau diraba apa? Panas. Coba panas sih. Ditensi lagi 39, 38. Tapi rasanya apa? Menggigil. Aduh, tambah selimut. Padahal panas tapi rasanya dingin. Nah, ini penyakit ini aneh yang satu ini, ya. Itulah yang namanya corona. Panas dingin. Ya, saudara. Ya, Tuhan melindungi kita. Bagi saudara mungkin yang mengikuti sedang panas dingin, ya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada orang yang Tuhan benci. Ingat, tidak pernah orang membenci manusia. Manusia yang membenci Tuhan tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tuhan mengasihi manusia, tapi manusia membenci Tuhan. Walaupun manusia membenci Tuhan, tetap Tuhan mengasihi manusia. Dimanapun saudara berada yang mendengar, kalau selama ini engkau membenci Tuhan, saya beritahu pada saudara, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Tuhan mengasihi engkau. Dan Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Isi kasih karunia adalah pertama, pengampunan. Kedua, keselamatan. Keselamatan. Itulah isi kasih karunia. Ingatlah perjanjian lama, orang yang hidup yang tak bercacat itu yang mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh selamat? Karena mendapat kasih karunia. Waktu datang hukuman, air bah, selamat dia dengan seisi rumahnya. Dari air bah. Kenapa? Karena dia orang benar. Orang benar layak mendapat kasih karunia. Isi kasih karunia dan keselamatan ketika hukuman datang. Tapi perjanjian baru mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Di mana ayatnya? Lupa lagi. Ayo, Roma pasal 3. Lupa aja, ya. Ayo, ayat berapa itu? Roma 5 berapa? Ya. 20 boleh. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat ditambahkan. Bukan hanya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, masuk banyak lagi hukum Taurat. Ya, masih banyak. Ditambahkan supaya banyak pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Isi kasih karunia adalah pembenaran, pembetulan. Pembetulan. Seperti mobil yang ringsek. Contohnya seperti apa? Mobil yang ringsek, tabrakan, hancur semua. Ringsek. Pada ringsek. Atau masih ringsek. Ringsek, tabrakan.
Nah, Tuhan datang pada yang risek. Amin. Untuk apa? Dibetulkan. Ya, saya ini belajar, ya saya anak STM, jadi tahu namanya sedikitlah mengenai ilmu logam. Ya, biasanya logam itu nurut kalau dipanaskan. Nurut kalau dipanaskan. Lalu ditaruh di landasan, baru dipukul. Waktu dipukul baru dia berbentuk. Amin. Berbentuk. Mau bikin jadi pisau kah? Mau bikin jadi kampak kah? Ya. Itu biasanya besi dipanaskan baru dipukul. Nanti makin menurut. Ya, akhirnya benda kerja itu sudah berbentuk jadi berguna. Ya, teruskan, perhatikan. Udah selesai, terus. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Isi kasih karunia Allah itu pertama adalah pembenaran, pembetulan, dibetulkan. Jadi kita sekarang sedang dibetulkan, sedang dibenarkan, sedang dibentuk. Yang kedua adalah keselamatan. Ya, isi kasih karunia adalah keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan bisa mengubah kita yang selama ini gagal. Firman ini akan mengembalikan saudara yang gagal menjadi berhasil. Ya, gagal itu menderita. Ya, rugi waktu, rugi modal, rugi semua. Ya, tapi Tuhan mengubah. Yang perlu Tuhan beserta kita. Yusuf berhasil apapun yang dikerjakan. Ya, nasihat firman Tuhan tadi, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi, dimanapun berada. Jadi gara-gara di Jakarta dia sih berhasil, di ibu kota saya kan hanya di pinggir-pinggir kota aja. Ya, Yusuf itu hampir semua lini pernah di dalam lubang sumur. Ya, banyak kerjaan sama dia dikerjakan, sebagai budak lah namanya kan. Kerjaan budak itu bukan kerjaan mudah, kerjaan kasar ya. Tapi dimanapun Yusuf berada, Tuhan menyertai dia dan membuat dia berhasil. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Rohmu yang hidup. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati
untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyekur. Kita berduduk. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Wanita saja ku buka. Amin. Tuhan baik. Tuhan mau membuka jalan bagimu. Tuhan mau menolong. Sekali lagi lembuku buka. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari di tengah pandemi, di tengah masa-masa yang sukar, masa yang sulit, di mana sedang dalam pencobaan, dunia dalam pencobaan, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Tuhan akan membuka jalan keluar bagimu. Tuhan akan membuka jalan keluar bagimu. Tuhan adalah pembuat jalan ketika semua dalam keadaan buntu. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tuhan berkata pada jemaat Philadelphia, lihatlah aku sudah membuka pintu bagimu. Tuhan membuka jalan bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ketika engkau datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, ini adalah kesempatan bagimu untuk mendapatkan pintu-pintu yang terbuka. Mungkin selama ini tertutup semua tertutup.
Hari ini Tuhan mau buka pintu bagimu. Tuhan membuka jalan bagimu. Sehingga engkau melihat Tuhan baik. Tuhan baik membuka jalan. Sehingga engkau berkata, Tuhan baik bagi saya. Saya bisa menghadapinya. Kami bisa menyelesaikannya. Kami mampu menghadapinya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya. Mari sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya adalah bahasa sorga yang diturunkan ke bumi. Artinya puji Tuhan. Satu kali ketika kita nanti di sorga, semua orang berkata haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lembut kita nyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Mari ikuti musik nanti. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami.
Setiap anak-anak-Mu yang hadir, pastilah Engkau lihat, Engkau dengar doa-doa mereka. Tuhan adalah penjawab doa yang sempurna. Tolong anak-anak-Mu, kuatkan, beri kemampuan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Allah sanggup. Ditampilkan pengumuman. Besok kita ada pendalaman Alkitab di Cimindi. Ya, kitab Wahyu pasal 4 ya. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda, Minggu ibadah sekolah minggu online. Kemudian kita kumpul kembali ibadah besok, ibadah Minggu jam 10:30 ya. Selasa depan kita doa jam 6:30 ya. Ya itu saja jadi kegiatan kita doakan mereka yang minta dukungan doa supaya mereka sembuh ya, dan ada yang minta dukungan doa juga ya. Cinyonyo minta supaya rumahnya cepat laku dengan harga yang bagus. Kita doakan juga yang sakit Pak Siswanto, Ibu Lydia dengan mamanya supaya Tuhan sembuhkan. Kemudian usaha pekerjaan umat Tuhan supaya tetap Tuhan buka jalan, Tuhan beri kelancaran di tengah pandemi ya. Kemudian pergumulan dari anak Ibu Susan supaya Tuhan tolong ya, anak Ibu Elia juga ya, dan bagi kehidupan yang sedang mencarikan teman hidup, Tuhan beri yang terbaik ya. Kita bangkit berdiri, kita dalam doa.
Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat Cinyonyo yang sedang menawarkan rumah supaya dapat harga yang baik. Tuhan kirim pembeli sehingga bisa mendapatkan harga yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Pak Siswanto, Ibu Lydia, Mama Ibu Lydia, dan juga anak-anakmu yang lain. Baik Pak Lewi, Tuhan beri kekuatan. Begitu juga buat mereka yang ibu hamil yang sedang menanti persalinan. Kami berdoa buat saudara kami Ripka, Tuhan tolong, Tuhan kiranya memberikan kelancaran sehingga bayi pertamanya bisa lahir dengan normal Tuhan. Ini permohonan kami. Begitu juga yang lain yang baru hamil Tuhan. Biarlah bayi dan ibunya semua selamat. Dan Tuhan beri anak-anak yang baik kepada anak-anakmu semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami Pak Pendeta Pilemon di Medan dengan istri yang sudah 10 hari sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Penyakit demam yang menimpa dia, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahannya. Segala penyakit demam ini dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua pergumulan anak-anak-Mu, baik Ibu Susan, Tuhan tolong. Ibu Elia juga, Tuhan tolong semua pergumulan mereka. Apa yang mereka serukan dan sebut dalam doa mereka, Engkaulah penjawab doa yang ajaib. Pas detik-detik terakhir selalu ada mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan juga jodoh pasangan yang seimbang di generasi anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang lain juga yang tidak sempat kami serukan dalam doa, namun mereka membutuhkannya, baik yang mengikuti di rumah, di jalan, secara online dan tunda. Tuhan tolong mereka semua, berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka, masa muda mereka, anak-anak mereka, remaja mereka, juga para janda, anak yatim piatu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia yang Kau kasih. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Juga Gubernur kami Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya Pak U. Juga Tuhan Bupati Kabupaten Bandung Barat. Tuhan tolong semua Tuhan. Tuhan tolong juga semua sampai ke Muspika, Lurah, RW, RT di mana kami berbakti. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Dan sekarang saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.